Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yuliana Momaki. NIM 201472011023, Prodi Kimia, mata kuliah dasar reaksi anorganik, Fakultas MIPA, Universitas Tribuana Kalabahi. Saya akan membawa materi tentang teori atom. Teori atom, model atom. Yang pertama, model atom Dalton. Yang kedua, model atom Thomson. Yang ketiga, model atom Rutherford. Yang keempat, model atom Niels Bohr. Yang kelima, model atom mekanika kuantum. Yang berikut, partikel penyusun atom. Yang pertama, proton, elektron, neutron. Model dan teori atom. Teori atom Dalton. Yang pertama, atom adalah bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik satu terhadap lain dalam ukuran, massa, dan sifatnya sama. Yang ketiga, reaksi kimia merupakan pemisahan dari atom-atom yang tidak dapat dibagi lagi atau tidak dapat dimusnahkan. Model atom Dalton. Seperti gambar di bawah ini. Yang pertama, hipotesa Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal. Yang kedua, menurut model atom Dalton, ini merupakan bola pejal yang tidak bermuatan. Yang ketiga, teori atom Dalton tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat menghantarkan listrik. Teori J.J. Thomson. Yang pertama, hasil eksperimennya menyatakan ada partikel bermuatan negatif dalam atom yang disebut elektron. Yang kedua, atom adalah suatu bola pejal yang permukaannya dikelilingi elektron dan partikel lain yang bermuatan positif, sehingga atom bersifat netral. Model atom Thomson. Kelebihan teori Thomson adalah dapat menjelaskan bahwa elektron merupakan partikel subatomik dan juga dapat menjelaskan adanya sifat listrik atom. Yang kedua, kekurangan teori Thomson adalah tidak menjelaskan adanya inti atom dan hasil percobaan hamburan sinar alfa dapat diteruskan, diblokkan dan dipantulkan yang dikemukakan oleh Rutherford. Teori atom Rutherford. Eksperimen yang dilakukan Rutherford adalah penembakan lempeng emas tipis dengan partikel alfa, seperti gambar di bawah ini. Eksperimen Rutherford. Hipotesis Rutherford. Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang beredar mengelilingi inti atom. Atom bersifat netral sehingga jumlah proton dalam inti
inti sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti. Model atom Rutherford. Kelemahan dari Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Berdasarkan teori fisika, gerakan elektron mengitari inti ini disertai pemancaran energi sehingga lama-kelamaan energi elektron berkurang dan lintasnya makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam. Penemuan neutron. James Chadwick 1932 berhasil menemukan neutron dengan melakukan percobaan berlium dengan partikel alfa. Sifat-sifat neutron: bermuatan, mempunyai massa yang hampir sama dengan massa proton, yaitu 1,65 kali 10 kurang 24 gram atau 1,0087 SMA. Neutron atom Niels Bohr. Kelemahan dari Rutherford diperbaiki oleh Niels Bohr dan menyusun teori atomnya. Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Elektron yang bergerak tidak melepas dan tidak menyerap energi. Elektron bergerak pada lintasan tertentu dan lintasannya diberi nomor 1, 2, 3 dan diberi lambang KLM. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain dengan cara melepas dan menyerap energi. Model atom Niels Bohr. Seperti gambar bawah ini. Teori atom modern. Ketidakmampuan teori atom Bohr menerangkan model atom selain atom hidrogen dan gejala atom dalam medan magnet disempurnakan pada tahun 1924 oleh Louis de Broglie. Selain bersifat partikel, elektron juga bersifat gelombang. Pendapat de Broglie dikembangkan oleh Erwin Schrödinger dan Werner Heisenberg, melahirkan teori mekanika kuantum. Model atom modern. Persamaan gelombang Erwin Schrödinger. Persamaan gelombang yang digunakan untuk mendeskripsikan keberadaan elektron. Teori mekanika kuantum. Prinsip dasar teori mekanika kuantum: gerakan elektron dalam mengelilingi inti bersifat seperti gelombang. Teori mekanika kuantum digunakan untuk menjelaskan sifat atom dan molekul. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.